Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang terhormat Dewan Juri Pak Ustadz, Pak Rahman, panitia, teman-teman rekan kerja sekalian pejuang mutu. Kami dari PSS Ahad ingin yel-yel dulu yang pertama kali sebelum kami mempresentasikan hasil inovasi kami. Bangun pagi-pagi menuju ruang ini untuk mengikuti KMK Bali. Kami SSAH selalu siap, kalau tidak siap haji enggak. Tak tahan masanya ingin segera usai untuk melengkapi KPI kami. Bisa, harus bisa, pasti bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, izin Dewan Juri dan panitia. Kami dari PSS Ahad atau Health and Diary akan mempresentasikan hasil inovasi kami dengan judul menurunkan pegawai obesitas sebanyak 295 orang menjadi 265 orang dengan inovasi efek 3F 3K periode Februari sampai dengan Juli 2024. Berikut adalah jadwal kegiatan kami. Mohon perhatian, kami mulai dari Februari sampai dengan Juli 2024. Berikut adalah profil kami, Pak Panji Ahmad Kurnia sebagai fasilitator, saya sebagai Dr. Awi sebagai ketua, dan Pak Ilham Hatami sebagai anggota. Selamat menyaksikan presentasi kami. Aduh, macet banget ini Denpasar ini. Selamat pagi. Pagi Pak Bos. Pagi Pak Bos. Masih lama, coba tes dulu ada berita apa hari ini? Oke siap Pak Bos. Berita hari ini terjadi bencana obesitas sebanyak 295 orang di Provinsi Bali dengan sangat tidak sehat. Itu jelaskan Presiden Negeri. Saya sebagai Presiden Negeri Antam sangat prihatin dengan bencana obesitas yang terjadi di negeri ini, di mana 60% pegawai mengalami obesitas. Oleh karena itu saya perintahkan kepada Kementerian Kesehatan, khususnya kepada tim Pak Panji, untuk segera menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Waduh, gawat ini kita disebut nih, kita harus bikin inovasi kalau kayak gini nih. Emang ada masalah apa Pak Bos? Nih, masalahnya gini, biasanya pegawai Antam itu bekerja, terus makan dan minum. Selain dua tipe nih pegawai, yang satu yang olahraga dan yang satu nggak olahraga. Nah, yang nggak olahraga ini nih yang bikin faktor gimana obesitas bisa sampai 60% coba. Nah setelah itu ada beberapa faktor nih, tapi yang faktor utama tuh faktor metode. Kenapa? Biasanya kita suruh MCU, yang situ kita suruh diet, ngatur olahraga. Tapi kita bingung mau ngapain. Enak, mau haji nyuruh doang kita bingung mau ngapain kan? Nah setelah itu targetnya gimana nih dokter? Nah, kita lihat aja dari visi DSM Pak Bos. Dari sisi quality, obesitas kan 60% Pak Bos, 295 orang, kita sesarin aja 10%, ya kan? 265 orang. Dari sisi cost, biaya rujukan akibat sakit obes ke rumah sakit 5 miliar lebih. Tapi kita sasarin aja 500 juta lebih. Dari sisi delivery, yang nggak ada jadwal sama sekali, kita buat ada jadwalnya. Dari sisi safety, akibat obesitas pasien yang suka ngantuk-ngantuk lah, kita buat jadi lebih fit, ya kan? Dari sisi moral, yang tadinya nggak ada kebiasaan olahraga, kita buat pegawai jadi termotivasi untuk olahraga. Wih, mantap banget. Kalau gitu dokter sama Ilham tolong cari solusinya. Saya mau rapat tambahan ID dulu terkait bonus. Ini asal mana rapat pakai bonus lagi? Kita harus bikinin solusinya. Iya. Gimana Pak Ilham? Kita harus bikinin solusinya. Aduh Pak Aran kita. Bagaimana kalau kita bikin poster Pak? Poster mah cuma lewat aja, nggak dibaca pula itu posternya, nggak menarik, coba pikirin yang lain. Bagaimana kalau kita bikin olahraga bebas tanpa jadwal sama senam Jumat dong? Ya kalau olahraga bebas seminggu sekali, kalau seminggu sekali iya, kalau nggak sama sekali ya. Kalau senam Jumat, ibu-ibu semua yang datang ya kan? Nggak mungkin pegawai datang. Karena dokter ada solusi lain. Kita pikir, gimana kalau kita inovasi otak aja? Terus tambah di grup WA. Nah inovasi ini atau langsung tim OH dan Cimantan Bully. Nah grup WA ini tujuannya saling menyemangati dan motivasi satu sama lain, gimana? Wah
ini solusi yang harus kita ambil dong. Iya dong. Karena sesuai dengan judul kita yaitu menurunkan jumlah pegawai obesitas sebanyak 295 orang menjadi 295 orang dengan inovasi 3F 3K pada periode Februari sampai Juli 2024 dong. Wah, mantap nih. Ini sesuai sama misi Antam 2030, yaitu mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan. Ya kan? Gimana? Terus langkah selanjutnya apa lagi dong? Kita buat aja dulu misalnya. Dan sertifikat personal trainernya siapa aja, ya kan? Kemudian metode olahraga yang sesuai kayak gimana? Pola makan seperti apa? Dan siapa aja kita mau jadiin target untuk obesitasnya? Gimana? Emang kita punya personal trainer? Tunggu dulu, saya udah sertifikasi nih sama Ade. Lanjut, lanjut. Pak Bos, inovasinya kita ini kita sosialisasiin semua bahwa ada nih inovasi kita, ya kan, terkait tentang pentingnya olahraga dengan pola makan yang benar. Dari sisi sosialisasi, kita panggil orang-orangnya, ukur berat badannya, tinggi badannya, lingkar perutnya, pola makan yang sesuai dengan pola olahraga yang sesuai, ya kan? Setelah itu kita praktekin, benar nggak Bos? Nah benar, habis itu kita praktekin itu kita jadwalin seminggu sekali. Seminggu ada 3 kali gym, 3 kali dan 3 kali kardio. Nah setelah itu kita pantau tuh teman-teman, kita kan ada sertifikasi, kita cek biar teman-teman gak ada yang cedera, jadi gak ada yang alasan untuk nggak kerja setelah olahraga. Nah setelah itu kita pantau, kita sesuaikan jadwalnya, terus kita evaluasi program kita sesuai apa enggak sama pegawainya, karena ada pegawai yang nggak sesuai. Setelah itu gimana nih Mas alur perbaikannya setelah sudah dilaksanakan? Nah, jadi alur perbaikannya ini yang sebelumnya ini pegawai yang tidak berolahraga itu ada 66%, itu turun 13% menjadi 53% Pak Bos. Wih, jadi udah mulai banyak nih olahraga. Setelah itu dari faktor ekonomi gimana nih? Pak Bos, dari ekonomi nih Pak Bos, akibat orang sakit, akibat obesitas menuju ke rumah sakit, itu 17 juta lebih Pak Bos per orangnya. Tapi dengan inovasi efeknya kita bisa efisiensi 700 juta lebih. 700 juta itu bisa beli mobil dinas saya itu. Apalagi saya udah ngangkat mobil dinas belum nyicil lagi sama kantor. Oke, kalau gitu setelah itu target kita gimana nih Mas setelah itu? Target kita lihat aja dari sisi DSM-nya Pak Bos. Dari sisi yang quality targetnya cuma 10% kan ternyata lebih Bos, 13%, ya kan? Dari sisi cost yang tadinya 500 juta lebih aja 10%, ternyata 13% jadi 700 juta lebih. Dari sisi delivery yang ada jadwal sekali nih Pak Bos, kita udah sesuaiin sama jam kerjanya pegawai, ya kan? Jadi nggak ada alasan lagi tuh pegawainya. Dari sisi safety, yang tadinya pegawai suka ngantuk, alasannya banyak, sekarang kita bisa nggak lebih produktif, nggak sakit-sakit, ya kan? Jadi jarang kita SPPN. Kalau dari sisi moral nggak ada yang kebiasaan olahraga, tiap hari bisa olahraga Pak Bos, gimana? Wih, udah mantap target kita udah tercapai. Setelah itu gimana nih biar kita terus bisa melakukan hal ini? Masih lama. Yang pertama itu, Bos, kita harus buat instruksi kerjanya dulu Pak Bos. Setelah kita buat instruksi kerjanya, kita sosialisasikan instruksi kerjanya ke seluruh pegawai Antam. Terus kalau biar inovasi kita nggak dicuri gimana ini? Kan kita sudah punya hak dong. Wih, mantap. Kalau gitu kita tambah lagi personal trainer di kantor kita supaya nanti bisa makin banyak nih teman-teman dan unit bisa ikut juga. Setelah ini kita lihat testimoni dari satu partner saya kemarin yang saya sertifikasi. Siapa itu Pak Bos? Kita lihat sebentar. Positif dalam perubahan perilaku dengan inovasi ini sehingga mampu akhirnya nanti memberikan satu kualitas kesehatan yang lebih baik bagi karyawannya. Ada istilah mengatakan bahwa perusahaan yang kuat berasal daripada karyawan yang sehat. Semoga terus berkreasi dan berkontribusi. Ada dari Bos, dari Pak Wakil Bupati Halmahera Timur dengan Kepala Dinas Kesehatan, ya kan? Menyampaikan selamat kepada SS Ahad, merupakan program yang luar biasa bagi saya karena program ini merupakan satu-satunya dan pertama yang dapat menurunkan angka obesitas pegawai Antam. Dan itu harapan saya semoga program ini bisa diterapkan di Halmahera Timur khususnya untuk seluruh masyarakat dan lebih khusus para pegawai ASN di lingkungan pemerintah Halmahera Timur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas satu inovasi yang dilakukan oleh tim Ahad dalam rangka promosi program penurunan berat badan dalam rangka menunjukkan masyarakat yang sehat dan produktif. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa lalu
dilakukan kekerasannya. Nah itu dari kantor pusat mana itu Pak? Ada dong Pak Bos, dari Highness Division Head kita Pak Ismail. Menurut saya apa yang menjadi inovasi dari tim SSAH sesuatu yang sangat baik dan mendukung perusahaan dalam hal sustainability. Mengapa? Karena apa yang menjadi ide dan inovasi dari SSAH sangat bermanfaat dalam hal pengelolaan kesehatan karyawan di Maluku Utara, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi biaya pada organisasi yang ada di Antam. Harapannya apa yang menjadi ide dan inovasi dari tim SSAH ini bisa digunakan pada unit-unit lain dan perusahaan yang ada di Antam. Selamat kepada SSAH atas inovasinya, dan semoga inovasinya ini terus berlanjut serta dapat diterapkan di unit-unit Antam yang lain dan juga di anak perusahaan. Emang sudah ada mesinnya Pak Bos? Ini buktinya, minta plus saya ntar rekor buktinya. Oke. Ini ada Mas Azam dari 94 kilo turun 10 kilo. Dari PMM 95 kilo turun 15 kilo. Ini Pak Setiawan 43 tahun 92 jadi 83 kilo. Ini dari pabrik training Mas Tiban turun 14 kg. Ini Mas Reza dari Mining turun 9 kg. Nah ini yang paling besar Mas Lato dari ASN turun 27 kg. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Pindah kemana? Atau yang mana pindah ke ini lain? Iya, kita berikan applause dulu. Kurang lebih 10 tahun saya jadi juri di Antam, baru ini ada yang masalah obesitas. Urgensi Pak Ustadz. Ya, saya ingin bertanya tentang khususnya apa yang teman-teman lakukan kepada karyawan yang tidak obesitas. Sebab kalau yang obesitas sudah diatasi, jangan sampai nanti nongol lagi dari yang lain, dari karyawan yang lain, itu satu. Kemudian bagaimana bentuk sosialisasi yang teman-teman lakukan tentang hasil ini, karena ini juga tidak hanya bermanfaat bagi karyawan Antam ya, bisa juga tadi satunya di mungkin organisasi-organisasi lain yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di Maluku. Nah, tolong jelaskan. Oke, saya lihat poin yang pertama, gimana untuk teman-teman yang nggak obesitas gitu ya. Contohnya, jadi pertama kita tanamin dulu nih Pak Ustadz buat teman-teman juga. Jadi pentingnya olahraga nggak hanya gym ya, tentang jalan, apapun, basket, futsal dan lain itu penting untuk nanti ke depannya ketika kita sebelum masa NPP, jadi kita terbiasa olahraga. Dan juga salah satunya, jadi tidak hanya menurunkan berat badan, kita juga memprogramkan teman-teman yang tadinya kurus, maksudnya yang underweight kan ada tuh. Nah ini kita naikkan berat badan. Contohnya Mas Hari boleh berdiri? Hari udah berdiri. Nah, ini tadi Mas Hari beratnya tuh 65 kilo. Sekarang beratnya udah 63 kilo, tapi dengan ada otot-ototnya dari badannya gitu. Jadi kita mengedukasi bukan hanya teman-teman yang mengurusin berat badan, tapi karena mikir biasanya orang olahraga itu nge-gym takut badannya berotot. Yang perempuan juga ibu-ibu apalagi takut berotot itu susah Bapak Ibu. Jadi yang penting kita menguatkan otot-otot jantung dan juga otot-otot persendian. Intinya itu sih otot. Jadi kita mengedukasi bukan hanya untuk membentuk badan atau apa, tapi itu hadiah lah, bonus dari kita mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Jadi kita terus mengajak, jadi kita terus komunikasi. Jadi kalau misalnya nggak ada yang mau gym, kita bikin komunitas pingpong, kita mulai pas. Jadi intinya dalam waktu 1 minggu itu teman-teman selalu ada kegiatan, badminton, pingpong, futsal, basket, dan kita tidak berhenti mengajak tiap minggunya. Nah makanya itu sebenarnya fungsinya tim OH seharusnya dalam perusahaan itu seperti itu. Jadi tidak hanya ayo diet, ayo kurus badan, kolesterol tinggi, tapi bingung nih teman-teman pada mau ngapain, apalagi mereka bisa kerja masing-masing. Itu sih Ustaz untuk pertanyaan yang pertama. Oke, jadi tambahan sedikit, kita sudah buat IK-nya Pak Ustadz. IK-nya itu bukan hanya untuk menurunkan aja, tapi mencegah si orang yang dulunya gak gemuk, kurus misalnya jadi gemuk yang itu. Jadi pertahankan di angka yang normal. Ya, jadi memang prioritasnya kita karena kasusnya
bencanaan tadi, bencana obesitasnya duluan kita prioritas tahun ini. Jadi salah satu contohnya kita sudah mulai program yang tadi Pak Panji bilang ya, orang yang underweight kita naikin berat badannya, orang yang dia normal stay. Jadi komunitas inilah yang kita bentuk, bukan hanya tim OHA tidak bergerak sendiri, tapi bergerak bersama-sama dengan teman-teman yang obesitas. Jadi menyangkut dengan pertanyaan kedua, jadi komunitas-komunitas inilah yang jadi contoh di masyarakat teman-teman. Ya, jadi kalau dari nakes, saya sebagai dokter kalau sosialisasi biasa aja. Tapi kalau teman-teman yang obesitas yang sosialisasi ada bukti di lapangan, ya itu jauh lebih kecap. Benar nggak, teman-teman obesitas? Ya. Pak Rusman sudah berhasil nurunin berat badan dulu karena sakit, sekarang sudah berhasil dan jadi contoh buat semua orang. Nah, sosialisasi ini bukan hanya cuma ngoceh, ya, tapi meyakinkan dan menemukan why-nya, kenapa mereka harus menemukan buat sehat, bukan hanya untuk sehat untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarganya. Gak ada keluarga yang berlanjut, perusahaan yang berlanjut. Tadi katanya Pak Adere, perusahaan yang sehat berasal dari karyawan. Sehat. Benar nggak, setuju nggak? Iya dong. Iya, luar biasa. Kalau teman sebelahnya nggak obesitas ya? Ini coachnya gitu udah pakai magic. Jadi tambahan sedikit Pak Ustadz. Jadi untuk sosialisasi kita ya pertama kita buat grup WhatsApp itu. Jadi orang-orang yang terpapar dengan obesitas ini kita masukkan dan kita selalu tiap minggu itu kita kasih sosialisasi kalau misalnya isu kesehatan atau apa kita. Dan juga kami juga memantau mereka untuk datang ke kantor OHA untuk kita lakukan timbangan berat badan dan ukur lingkar perut. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Ya, baik, saya mau cerita sedikit ya tentang apa yang ditulis di makalah ini. Karena di sini kan ini dari kalau obesitas itu 295 ya diturunkan menjadi 265, artinya masih banyak gitu ya obesitas yang belum berpartisipasi gitu ya di program ini. Nah, bagaimana? Karena ini terus namanya inovasi kan harus berlanjut gitu ya. Namanya continuous improvement. Nah, bagaimana nanti sosialisasi yang akan dilakukan itu sehingga persentase yang ikut berpartisipasi aktif di program ini menjadi naik gitu. Kiat-kiat dari gugus AHAD ini. Oke, terima kasih. Jadi gini, awalnya mungkin sebenarnya kita udah ada niatan ke depan. Nanti kita akan buat aplikasi, Pak. Aplikasi namanya AHAD. Sementara ini di kantor pusat masih disusun karena kantor pusat sudah ada aplikasi namanya OHS ya. Jadi kesehatan kita nanti semua pegawai Antam itu nanti ada di satu website. Jadi kita bisa lihat tuh hasil MCU kita di sana. Nah, nanti rencana AHAD ini akan dimasukkan ke dalam aplikasi itu. Jadi di situ gini, Pak. Zaman sekarang tuh terkenal sama sosial media gitu. Terkait kayak misalnya kalau misalnya saya lari nih berapa kilo kita update, temen tuh kayak wih kita termotivasi nih. Atau teman-teman yang tadinya biasanya misalnya ada Pak siapa dengan obesitas kok tiba-tiba dia udah mulai lari nih atau dia mulai jalan nih. Nah, nanti di situ kita ajak juga. Jadi saya tuh ada beberapa tim di grup itu, ada grup yang kayak misalnya grup tim Fanny. Jadi saya tahu nih bapak ini gainnya sama bapak siapa. Nah, gain itu nanti kita motivasikan untuk olahraga. Jadi tidak hanya ada grup besarnya mungkin, tapi kita juga ada grup kecil-kecilnya juga. Jadi kita terus update, kita motivasi. Terus kalau ada yang teman-teman benar-benar yang sudah kondisinya sampai red, masih ibaratnya yang high risk banget, nah itu kita memang sekarang ini sudah mulai ini ya, dari Mind ID terkait dengan. Jadi, izin Pak, jadi Mind ID sendiri menekankan kepada seluruh perusahaan terutama yang bergerak di bidang kesehatan, terutama di bidang-bidang teman-teman HSSE ya. Jadi Mind ID itu menetapkan per tahunnya itu harus ada penurunan medical high risk. Jadi teman-teman yang punya rapor merah tiap tahunnya boleh stay di rapor merah. Rapor merah itu salah satu yang paling krusial adalah obesitas. Itu sangat aman kenapa? Karena obesitas adalah gerbang utamanya sakit lainnya. Mau darah tinggi kak, mau sakit diabetes kak, ya kak, bener kak? Ya kan? Asam mau kolesterol lah, belum lagi fatty liver lah. Nah teman-teman yang udah berani turunin dan termotivasi, mereka lah yang jadi contoh nyata di lapangan. Karena kalau nggak ada contoh di lapangan, nggak mungkin mereka mau turun. Nah kemudian
terutama di Antamalu sendiri, Pak, itu sudah orang-orang yang punya rapor merah, yang high risk, very high risk, itu mereka akan dapat punishment, ya. Dari terkait lagi dibicarakan sama HC, yaitu penurun di Paknas biaya kesehatannya termasuk dengan keluarga. Kalau itu nggak ada yang bergerak, ya. Kemudian dari ini udah sampai rapor yang high risk termasuk obesitasnya adalah turun ke rapor yang moderate atau low risk, ya. Begitu Pak. Jadi tidak hanya bergerak dari sisi tim saja, tapi dari sisi manajer sangat amat support dan sudah ditegaskan dari HC bahwa nanti ada punishment ketika orang-orang dengan obesitas, kemudian orang-orang dengan high risk dengan jantung dan lainnya itu mereka tidak berani menurunkan. Itulah punishment real di lapangan bahwa kami sama-sama berkomitmen dengan perusahaan untuk menurunkan kasus obesitas ini, Pak. Yuk, satu lagi teman Pak. Jadi beberapa saya sudah ketemu juga ya sama beberapa pimpinan HSS dari unit itu. Jadi memang contohnya kayak misalnya Tayan itu sebenarnya ada bocoran sedikit. Tayan sudah tahun depan sudah menganggarkan ruang fitness. Iya. Saya tahu itu. Jadi itu minta. Jadi ibaratnya anak perusahaan pun tadi Pak Ismail sebagai pimpinan HSS sudah tertarik dengan hal ini. Di kantor pusat pun tidak ada lagi. Saya tanya di sana kemarin. Nggak sesuai. Mungkin Pak Ustadz pernah kesana. Jadi di sana tuh kita juga hal ini juga memotivasi teman-teman bukan hanya di unit, di anak perusahaan juga sudah mulai. Jadi ya kalau misalnya alasan ada beberapa nanti nggak di ACC sama main ID sebagai kita kan main ID sendiri yang targetin kita supaya untuk menurunkan obesitas gitu sih. Terima kasih. 1 menit lagi ya. Ya. Pertanyaan terakhir. Di sini kan ada biaya yang timbul ya, 5,2 miliar. Itu berapa periode berapa lama itu yang 5,2 miliar itu? Dalam 1 tahun terakhir, Pak. Khusus Dalam obesitas. Benar. Jadi gara-gara dari akar dari si obesitas itu banyak pasien yang dulu sebelum ini kita mulai sama sekali gagal jantung, pasang ring dan gagal ginjal itu yang kita turunin dari awal. Jadi datanya benar-benar real dari finance karena dari bully itu tidak semudah teman-teman yang di tempat lain misalnya. Naik dari ini langsung bandara, ya Pak Ustadz ya, Pak Ustadz sudah berulang kali ke bully, itu transportasinya aja tuh mahal banget. Dari sisi transportasi, mau transfer pasien aja, belum sampai ke dokternya, belum, itu hanya sekali kontrol Pak, belum balik kontrolnya, itu 5 miliar, jadi 17 juta lebih per 1 pasiennya. Oke, makasih. Oke, waktu habis Pak ya. Terima kasih. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.